Permainan cipu-cipuci berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Namun, sejarah permainan cipu-cipuci ini tidak terdokumentasi secara rinci, seperti banyak permainan tradisional lainnya yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Namun, beberapa aspek umum dari sejarah dan latar belakang permainan tradisional ini dapat digambarkan. Permainan tradisional seperti cipu-cipuci seringkali diwariskan melalui cerita dan praktek langsung dari orang tua atau tetua masyarakat kepada anak-anak. Hal ini merupakan bagian dari cara komunitas lokal mempertahankan dan melestarikan warisan budaya mereka. Seiring berjalannya waktu, banyak permainan tradisional mengalami perubahan atau adaptasi. Faktor-faktor seperti modernisasi, urbanisasi, dan perubahan sosial dapat mempengaruhi bagaimana permainan ini dimainkan dan seberapa sering dimainkan. Selanjutnya, nilai edukatif dan nilai budaya pada permainan cipu-cipuci. Nilai edukatif yang terdapat pada permainan cipu-cipuci yang pertama yaitu permainan ini melibatkan interaksi antar pemain sehingga anak-anak belajar bekerja sama, bergantian, dan berkomunikasi dengan efektif. Yang kedua, melalui nyanyian dan penyebutan nama bunga serta kalimat berima, anak-anak mengasah keterampilan berbahasa dan memperkaya kosakata mereka. Yang ketiga, permainan ini mendorong untuk berpikir kreatif dalam menyusun kalimat yang memiliki rima dengan nama bunga yang disebutkan. Yang keempat, anak-anak harus memperhatikan jalannya permainan dan kata-kata yang diucapkan, sehingga mereka belajar untuk berkonsentrasi dan fokus. Dan yang terakhir, aktivitas fisik seperti berlari dan menepuk tangan membantu mengembangkan keterampilan motorik halus dan kasar. Kemudian ada nilai budaya. Yang pertama, permainan ini merupakan bagian dari tradisi lokal yang mencerminkan kebudayaan setempat, termasuk lagu-lagu dan cara bermain yang unik. Yang kedua, dengan menyebutkan nama-nama bunga lokal, anak-anak diperkenalkan pada kekayaan flora di daerah mereka yang merupakan bagian penting dari identitas budaya. Dan yang terakhir, kebersamaan dalam permainan mencerminkan yang ketiga, kebersamaan dalam permainan mencerminkan nilai gotong royong yang kuat dalam budaya Indonesia, di mana kerja sama dan saling mendukung adalah hal yang penting. Nah, ada juga manfaat pada permainan cipu-cipuci. Yang pertama, permainan ini membantu anak-anak belajar tentang kerjasama, empati, dan cara mengatasi kemenangan maupun kekalahan dengan sportivitas. Yang kedua, anak-anak belajar secara kontekstual tentang flora dan kosakata baru dalam suasana yang menyenangkan dan tidak formal. Yang ketiga, dengan berlari dan bergerak aktif, permainan ini membantu menjaga kesehatan fisik anak-anak. Dan yang terakhir, permainan ini memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk bersosialisasi dan menikmati waktu bersama teman-teman mereka yang penting untuk kesejahteraan mental dan emosional. Tata cara bermain permainan cipu-cipuci ini yaitu pertama-tama anak-anak membentuk lingkaran dan melakukan hompimpa untuk menentukan awal permainan dimulai. Kemudian, anak-anak menepuk telapak tangan anak di sampingnya secara bergantian dengan menyanyikan lagu cipu-cipuci enjang-enjang bidadari, nyelentek, nyelempong kamu minta kembang apa? Secara bersamaan. Nah, jika kata apa tersebut jatuh di tangan salah seorang anak, maka anak itu harus meminta atau menyebutkan nama salah satu bunga. Misalnya, anak itu memilih kembang sandat. Maka, anak itu kemudian harus menyebutkan kalimat yang memiliki suku kata akhir yang sama. Misalnya seperti, ayu ending kembang sandat, lemak belik jari pejabat. Dan jika kata pejabat ini jatuh di tangan salah seorang anak, maka anak itu yang memiliki nama kembang sandat. Dan
anak tersebut keluar dari lingkaran. Permainan akan terus berlanjut dengan pola yang sama hingga tersisa satu orang pemain yang tidak memiliki nama. Nah, pemain terakhir yang tidak mendapatkan nama akan jadi pengejar. Setelah itu, semua orang yang memiliki nama berlari menghindari pengejar. Pengejar bertugas menyentuh pemain dan menyebut nama pemain tersebut. Jika nama yang disebut benar, maka pemain itu sudah kalah dan berhenti berlari. Dan terakhir, pemain yang berhasil menghindari pengejar memenangkan permainan ini. Supaya ada gambaran tentang permainan cipu-cipuci ini, mari simak video berikut ini agar lebih memahami tata cara bermain permainan cipu-cipuci. Lagi. Pemimpa layung gambreng. Ulang.